Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini isi dalam dialog saya dengan seorang pendeta David Salim ini yaitu tentang bagaimana siapakah yang orang Yahudi sembah gitu. Artinya, apakah Yahudi ini mengenal siapa yang disembah atau tidak gitu loh. Mari kita dengarkan bersama-sama bagaimana kelanjutan video ini. Selamat menyaksikan. Mas, itu kamu harap tahu ya, itu orang Yahudi ya atau orang Israel itu yang lebih dulu menyembah kepada Allah yang ehad. Bukan orang Islam, bukan. Kamu ingat dong ya, orang Yahudi itu adalah keturunan langsung dari Ibrahim atau dari Abraham, kalian menyebutnya Ibrahim. Abraham sendiri menyembah kepada Allah yang ehad, Allah yang benar, bukan Allah SWT, bukan ya. Makanya saya katakan Allah itu banyak macam. Saya minta maaf, beda Mas. Ya, beriman kepada Allah. Yang dimaksud Muhammad ya saya tahu ini Allahnya ya Allahnya Muhammad. Allah Muhammad ini bukan Allahnya Abraham, bukan Allahnya Musa. Memang beda. Tapi yang saya heran ya begitu. Ya, kamu mau jawab apa sih Muslim? Beda Mas, Allah SWT dengan Allahnya Musa itu beda. Dari dulu saya udah ngomong kan, Mas hati-hati Mas ya. Jangan sampai sampean kan maunya menyembah kepada Allahnya Musa kan, Allah yang disembah Abraham kan atau Ibrahim kan. Tapi kalau kamu lihat dengan teliti itu Allah SWT kalian tuh beda. Nah, tapi di sini heran saya juga, Muhammad kok bisa ngomong begini ya? Mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Ya Tuhannya siapa? Ya Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Sabiin. Seperti pokoknya asal Tuhan semuanya mendapat pahala. Ya saya sih nggak setuju kalau ini. Saya nggak setuju misalnya, oh Tuhannya orang Sabiin sama dengan Tuhannya orang Kristen misalnya, orang Nasrani, ya beda. Orang saya katakan dengan tegas kok, Tuhannya orang Islam aja beda dengan Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Yahudi. Beda Mas. Tapi di sini Muhammad ya mengatakan mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Jangan katakan ini wahyu Allah, buat saya ini aneh. Mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Nah kalau Tuhannya nggak benar gimana? Mendapat pahala juga? Ya itu menurut kepercayaan mereka. Tapi saya sih nggak mengimani hal ini ya. Kalau kamu mengimani ya terserah. Itu membuktikan bahwa Muhammad itu ya mengatakan oh Tuhannya ini benar, yang ini benar, yang ini benar. Nggak bisa begitu dong. Yang ini benar itu benar. Yang benar cuma satu. Nah kalau buat saya yang benar itu ya rujukannya harus Allahnya Musa, Tuhannya Musa, Allahnya Abraham, Tuhannya Abraham, gitu aja. Itulah Elohim, itulah YHWH. Ya karena nggak boleh disebut ya saya ejaannya aja lah, YHWH, Yod He Vav He, atau Adonai sebutannya ya. Adonai itu ya Tuhan. Ya tapi ini Tuhan yang benar gitu loh. Jadi saya mau katakan lagi ya, orang Yahudi itu sudah lebih dulu menyembah Allah. Jadi nggak usah diajarin Islam gitu loh. Islam mau ngajarin apa? Bahkan Allahnya aja Allah SWT. Ngerti ya? Jadi baik orang Yahudi maupun orang Nasrani itu menyembah kepada Allah yang ehad.
Kamu jangan katakan orang Nasrani menyembah 3 Allah. Salah itu ya. 3 pribadi, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini Allah, gitu loh ya. Kenapa nanti disebutnya Elohim atau kamu menyebutnya kami? Udah, kami itu nggak usah diurai lah ya. Saya kasih tahu tidak ada Muslim yang ngerti juga ini. Kenapa disebutnya kami? Ya, Elohim ya. Kenapa ada imnya? Ya itu karena Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini adalah Allah dan manunggal. Mau dengar nggak kamu? Itulah ketauhidannya. Jadi kamu nggak usah ajarin gitu loh ya. Hanya Islam yang menyembah Allah. Allah yang mana? Allah SWT. Saya katakan itu bukan Allah yang sama dengan Allahnya Musa. Udah itu aja. Kenapa saya menyebutnya beda ya? Saya kasih tahu ya dari dulu. Lihatlah kitab sucinya. Quran dengan Torah beda. Quran dengan Zabur beda. Quran dengan Nasrani, Injil, Bible beda. Gimana Allahnya mau sama? Nggak bisa. Muhammad katakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu juga tidak benar, Mas. Ya. Itu hanya untuk apa ya? Waktu itu sepertinya Muhammad itu bertoleransi, ya kan? Ya kita boleh bertoleransi. Saya juga nggak apa-apa kesampaian mau Islam ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan terus sepertinya membenarkan gitu loh. Dan saya kasih tahu itu pun nggak cocok agamamu itu, agamaku itu terjadinya waktu Muhammad di Mekah sekali lagi. Waktu pengikutnya masih sedikit, 100-200 orang. Ya di hadapan orang Quraisy, dia bilang agamamu, keyakinanmu ya keyakinanmu gitu loh. Keyakinanku ya keyakinanku, ya. Ya maksudnya orang musyrik ya udahlah kamu musyrik nggak apa-apa gitu loh. Sepertinya begitu kan. Itu bukan toleransi. Ya itu kayaknya toleransi kayaknya ya. Tapi nanti di ayat yang lain setelah di Medina, kamu bandingin deh ya. Apakah pikiran saya salah apa gimana ya. Waktu di Medina, waktu pengikutnya sudah banyak, Muhammad tidak mengatakan agamamu lagi. Dia bilang perangilah, ya kan, perangilah Mas tuh. Harus diperangi orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah ini Allahnya Allah apa? Allah SWT. Benar gak sih? Yang jelas dong ngomong Allahnya Allah yang mana gitu loh. Allah SWT kan? Itulah Allah yang dipercaya oleh Muhammad. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Muhammad di Madinah itu memerangi orang Yahudi? Emangnya orang Yahudi itu nggak percaya Allah? Mereka justru jauh lebih dulu percaya kepada Allah gitu loh. Cuma Allahnya Allah YHWH itu, Elohim. Itulah yang disembah oleh Musa. Coba pertanyaannya, kenapa diperangi oleh Muhammad? Kenapa sampai turun ayat perangilah sampai mereka itu percaya kepada Allah? Percaya kepada Allah. Sejak ribuan tahun orang Yahudi udah percaya kepada Allah. Ini gimana sih kalian itu? Ya, nah terus buntutnya nih, percayalah kepada Allah dan Rasul Allah. Nah ini, ya, percaya kepada Allah sih dari ribuan tahun sudah percaya. Terus suruh percaya kepada Muhammad sebagai Rasul Allah. Ya orang Yahudi nggak segampang itu Mas, gitu loh, ya. Terus diperangi begitu. Diperangi. Nah, ini celaka namanya, ya. Kalau begitu kamu ajukan aja ke Amerika, ke Cina, percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad sebagai Rasulullah, ya, kepada Amerika, kepada Cina. Ya, saya pengen tahu apa jawaban mereka gitu loh. Kamu bilang kalau nggak percaya akan diperangi loh. Wah, ya berarti nantang perang dong ya. Itu bakal bubar dunia ini Mas, bakal perang terus ya. Makanya kalau kamu lihat nih di Timur Tengah itu nggak
nggak ada damai itu ya. Ya semuanya begitu. Mana ada toleransi coba? Kalau ada toleransi tuh damai semuanya. Benar-benar ya kalau kamu punya keyakinan Islam ya Islam lah sana, nggak ada masalah. Mau Kristen ya Kristen lah gitu kan. Tapi kalau ayatnya bunyinya perangilah, gimana dong? Emang mau perang terus apa? Sampai milih yang mana mas? Nah, mau perang apa mau damai gitu loh. Kalau saya sih pilih damai, ya kan enak hidup damai itu. Daripada kamu besok mikirin perang lagi ngebunuh siapa nih. Ya, mana lagi yang tidak percaya kepada Muhammad sebagai Rasulullah gitu. Ya namanya sampean ya udahlah hidup aja sendiri di gunung lah ya. Ngerti nggak sih mas? Nggak boleh dong ada ayat begitu ya. Nanti ya kalau kamu mau bandingkan dengan zaman dulu, Israel juga memang pernah ya dapat perintah dari Allah untuk sepertinya menghabiskan satu suku ya. Itu karena Allah sudah memandangnya sangat jahat. Ngerti? Allah bisa nggak sih mengadakan hukuman begitu? Bisa, saya kasih tahu. Bisa habis loh manusia itu loh. Kalau memang Allah itu benar-benar mau menyatakan keadilannya, ingat nggak waktu zaman Nuh ya? Itu kan habis manusia karena jahat banget. Ya, tapi Allah tunggu ya kan? Semoga masih ada yang bisa bertobat. Kalau ternyata udah waktunya nggak tobat juga, habis mas, gitu loh. Nah demikian juga dengan suku-suku di zaman Israel. Kalau udah jahat banget itu pasti akan dihabisin juga. Sampai sekarang juga begitu sama kok. Ya, jadi manusia zaman sekarang juga harus sadar Allah yang benar itu sedang menunggu manusia untuk bertobat. Ya, kamu muslim hati-hati loh. Ya semoga kalian karena hidupnya masih oke lah ya, walaupun nggak cocok sama saya. Ya tapi kamu tanya kepada Allah yang benar lah gitu aja ya. Ada waktunya mas, manusia itu akan dihabisin, ya kan? Nah, kalian percaya kan hari akhir itu apa? Hari kiamat. Yaitu hari manusia itu akan dihabisin. Buat yang nggak percaya, ya, menurut pandangan Tuhan nanti nih, buat yang nggak percaya, itu akan dihabisin. Ya kalau buat saya sebagai Nasrani, orang yang nggak percaya siapa? Ya orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja. Ya maaf ya saya mengatakan berdasarkan iman saya mas. Itu aja. Tapi hari kiamat itu benar-benar orang yang di luar Yesus itu, ya itu akan habis. Kalau nggak habis di bumi, ya di neraka pasti habis gitu, akan dihabisin di situ. Itulah bentuk keadilan Allah. Kita nggak bisa mengatakan Allah itu kejam, nggak bisa. Allah sudah memberitahukannya dulu dan memberikan batas waktu. Ya, tidak langsung sekonyong-konyong jebret aja manusia dimatiin, enggak ya. Ada waktu untuk bertobat ya. Tapi kalau udah waktunya selesai nggak bertobat juga, ya dimatiin mas. Kita nggak bisa bilang Allah itu kejam, memang itulah wewenangnya gitu ya. Ini tadi lagi ngomong apa nih, saya jadi panjang lebar ya. Oh iya, jadi mas maaf ya, bahwa Allah yang dimaksud di Al-Baqarah 2 ini bukan, ya ini menurut Muhammad kan Allahnya Allah SWT ya kan. Tapi yang saya heran kok di sini mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Jadi sepertinya dalam ayat ini ya pokoknya Tuhan kamu ya udah. Itu bener gitu loh. Tuhannya orang Nasrani bener, Sabiin bener, orang Yahudi bener, Tuhannya orang Islam bener, nah, semuanya bener gimana dong? Coba kamu baca baik-baik itu. Mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka. Bukan mereka yang orang Sabiin dan orang Yahudinya jadi Islam baru nggak ada takut. Baca baik-baik mas. Mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Ya, jadi jangan kamu terjemahinnya nanti berdasarkan pikiran kamu. Ini saya berdasarkan Quran kalian loh. Mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Ya, jadi jangan katakan nanti mereka sudah Islam baru tidak ada rasa takut. Nggak ada itu.
Kalian kan suka nafsir-nafsir, apa aja ditafsir tapi salah gitu loh. Ya, bahkan Quran kalian pun kalian nafsirnya model-model begitu. Quran gak menyatakan begitu, kamu paksa untuk seperti itu, ya gimana? Dengan Quran aja kamu udah gak cocok. Apalagi kitabnya orang lain, Mas. Pak David, Anda ini saya sudah sudah ajari bolak-balik. Saya sudah ajari Anda bolak-balik. Tetapi Anda ini masih dangkal aja dalam berpikir. Begini ya, masalah kebaikan, masalah kebenaran itu bukan mana yang lebih dulu gitu loh. Bukan mana yang lebih dulu. Artinya kan begini, kalau memang lebih dulu itu baik, Fir'aun itu dengan Nabi Musa itu lebih dulu Fir'aun gitu loh. Kan begitu. Yesus dengan Romawi itu lebih dulu Romawi gitu loh. Ya, Romawi itu kan sekarang jadi pusat Kristen memang. Memang Kristen itu pusatnya ya di Romawi itu gitu kan, penjajah Romawi itu. Ya itu Kristen, bukan Yahudi loh Kristen itu. Kristen itu berangkatnya memang dari Romawi gitu loh. Cuman dia itu mengambil kitabnya Yahudi gitu aja gitu loh. Akhirnya dibawa ke Romawi dan diterjemahkan seenaknya saja gitu loh. Kan itu intinya ya itu sebenarnya. Nah itu bukan masalah, ini kembali lagi ya, bukan masalah mana yang lebih dulu, mana yang mana yang lebih baru, bukan itu. Kebenaran itu tetap kebenaran walaupun dia itu lebih dulu kayak atau lebih baru kayak gitu. Kebenaran tetap kebenaran. Jangan memandang Yahudi itu lebih dulu gitu. Sementara Anda sendiri menyimpang dari Yahudi gitu. Anda sendiri ini kan menyimpang dari Yahudi. Gak ada Yahudi itu percaya Trinitas seperti Anda ini, gak ada gitu. Kecuali Romawi Trinitas itu gitu loh. Romawi dan Yunani itu gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh. Kalau Romawi dan Yunani ya oke lah, saya akui memang di situ ada Trinitas memang gitu. Memang sejak dulu Trinitas, Tritunggal, apa segala macam itu ajaran Romawi itu memang ya seperti itulah kepercayaan Romawi. Kemudian dilanjutkan oleh Kristen sekarang gitu loh. Kepercayaannya itu tetap terus, cuman mengambil kitab orang Yahudi gitu loh. Yang cocok dengan kepercayaannya diambil, yang tidak cocok walaupun itu Bible, walaupun itu Alkitab, ya bisa dirubah, direvisi gitu. Agar supaya cocok dengan keyakinan yang dia anut mulai dari dulu, kan begitu. Ya sebatas itu aja gitu sebenarnya gitu. Anda sering mengatakan begini Pak David, Anda itu sering mengatakan, Tuhan orang Yahudi itu, Tuhan Yahudi itu menyembah Tuhan yang ehad, Tuhan yang ehad. Ehad itu adalah satu pribadi, satu wujud, satu pribadi, itu ehad namanya ya. Nah kalau Yesus itu kan Trinitas. Nah, apakah Anda tidak tahu kalau disebut dengan Trinitas itu ya kalimat yang ada nitas-nitasnya itu artinya sama dengan komunitas gitu. Komunitas, satu dalam komunitas gitu. Bukan berarti satu-satu secara pribadi, bukan. Memang pribadinya banyak, tetapi satu dalam komunitas. Ibarat gini ya. Ibarat kita itu punya sebuah kelompok gitu. Kelompok. Nah, kelompok ini misalkan 10 orang. Ya memang 10 pribadi gitu. Memang 10 pribadi, tetapi dia itu satu. Makanya disebut 10 orang ini disebut satu komunitas. Berarti berarti iya ini 10 nitas namanya gitu. Nah, kalau ada 3 wujud, 3 pribadi, 3 berbadi, kemudian itu juga satu gitu, satu komunitas gitu.
tiga pribadi cuman satu komunitas. Ibarat burung itu seribu burung itu berkelompok itu buahnya itu berkelompok gitu ya ketika terbang itu. Nah itu sebenarnya kan 1000 pribadi burung itu, tetapi itu dalam satu komunitas dia itu gitu loh. Ya seperti itu, Trinitas itu konsepnya seperti itu gitu. Memang seperti itulah Trinitas. Tiga ya, Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus di awang-awang, terus kemudian Yesus di sungai gitu loh. Nah itu kan tiga cuman dia itu memang satu dalam komunitas gitu loh. Memang tiga pribadi orangnya, tapi satu dalam komunitas gitu. Ibarat saya, Anda, terus kemudian ada satu lagi, terus sampai 1000 orang gitu loh. Nah 1000 ini satu gitu loh. 1000 ini memang 1000 pribadi, tetapi intinya saya, Anda dan semuanya itu satu dalam satu komunitas gitu. Makanya disebut 1000 nitas namanya gitu. 1000 nitas itu namanya. 1000 pribadi tetapi dalam disebut dengan satu komunitas gitu. Nah, Trinitas itu seperti itu juga gitu loh. 3 pribadi cuman dia itu satu komunitas, satu kelompok gitu. Gitu loh. 1000 ini kan satu juga, 1000 pribadi cuman satu kelompok, satu nitas namanya gitu. Terus kemudian tiga ini memang benar tiga pribadi cuman jadi satu kelompok atau satu nitas gitu loh. Sama sebenarnya gitu. Seperti itulah konsep ketuhanan di dalam Kristen gitu. Kalau Anda datang kepada Yahudi, ayo percaya Trinitas, coba Anda bilang ke sana ke Yahudi. Ngomong gitu. Saya ingin tahu sama Anda gitu. Anda kan selalu mendewa-dewakan Yahudi, Elohim apa segala macamnya. Coba Anda bawa ke Yahudi konsep Trinitas itu. Kalau nggak dipalu sama Yahudi Anda ini gitu. Anda ini. ada fit. Mas David, Anda menyinggung ini. Yahudi itu kan lebih dulu. Yahudi itulah yang keturunan langsung dari Abraham, gitu apa segala macam. Kalau masalah keturunan langsung, ya Arab juga keturunan langsung. Terus Israel keturunan langsung. Terus apa bedanya gitu loh? Bedanya itu apa gitu? Nah, karena berhubung orang Yahudi ini tidak mau orang yang selain daripada Ishak, maka dia itu seolah-olah memojokkan yang lain. Sebenarnya di sini bukan Abraham yang tidak mengakui, tapi Yahudi gitu loh. Yahudi ini yang memang merubah-rubah sehingga Anda ini tertipu gitu loh. Anda ini tertipu sama kelakuan orang Yahudi. Juga Yahudi itu juga mengutuk Yesus gitu sebenarnya gitu. Yesus itu dikatakan di dalam, kalau kita kepercayaan Yahudi, Yesus itu direbus di dalam neraka gitu menurut orang Yahudi itu. Yesus itu direbus dengan kotoran tinja di dalam neraka. Itu kan menurut orang Yahudi gitu. Terus kemudian orang Yahudi yang sekarang yang Anda puja-puja itu loh. Itu dalam kitab sucinya seperti itu gitu, dalam kepercayaannya gitu. Bahkan itu diwajibkan mengutuk Yesus itu 3 kali sehari. Orang Yahudi itu diwajibkan mengutuk Yesus 3 kali sehari katanya. Mengutuk perjanjian baru 3 kali sehari. Orang Yahudi itu, coba Anda bayangkan. Anda ini dikutuk sama orang Yahudi, ngerti nggak kamu itu? Apalagi Anda bawa ini, Yahudi, lihatlah ini Trinitas. Coba Anda ajukan ke Yahudi Trinitas itu. Saya ingin tahu Anda itu. Paling dari sini berangkat, Anda mau berangkat belum mengajukan ya. Mau berangkat saya sudah ketawa duluan gitu loh. Kalau Anda memamerkan Trinitas ke Yahudi gitu. Trinitas itu Romawi sama Yunani. Jangan Anda kaitkan dengan Yahudi gitu. Romawi dan Yunani itu Trinitas. Kalau berbicara Trinitas ya situ.
Yahudi itu gak kenal Trinitas, gak kenal gitu. Anda mengatakan begini, Tuhan mereka, Anda bingung dengan kalimat Tuhan mereka, kan begitu. Nah, orang Sobiin, orang Nasrani, terus juga orang Yahudi, Tuhan mereka, Anda mengatakan begitu. Padahal kalimatnya sudah jelas, barang siapa yang beriman di situ, amanu, orang beriman di situ beriman ya, beriman kepada yaumul amanu, beriman. Artinya amanu di sini beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada Rasulnya, beriman dan juga beriman apa ya, di situ juga tertulis, dan amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan juga berbuat baik. Nah, di sini sebenarnya sudah lengkap gitu loh kalau Anda paham. Kalau kita berbicara amanu di dalam konsep Islam, itu rukun iman itu sudah ada gitu. Di situ kan berbicara tentang iman, kan gitu. Orang misalkan orang Yahudi, baik orang Nasrani, baik orang Sobiin, kalau dia itu beriman atau amanu, nah kalimat beriman ini di dalam Islam ini sudah lengkap sebenarnya. Beda dengan Kristen. Gitu, yang amburadul kalau Kristen. Kalau kita bicara beriman di dalam Islam itu sudah lengkap gitu. Artinya begini, iman ini ada rukun-rukun iman gitu, yang dijelaskan oleh yang dijelaskan gitu. Rukun iman ini terus masuk menyinggung masalah percaya kepada Allah, yaumil akhir dan seterusnya gitu. Percaya kepada utusan, semua utusan, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan percaya kepada hal-hal gaib, percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Itu iman namanya. Nah, siapapun orangnya, baik itu orang Yahudi, baik itu orang Nasrani, baik itu orang Sobiin, kalau sudah beriman, dia itu akan mendapat pahala dari Tuhan mereka. Nah, ketika kalimat mereka ini kan merujukannya hum. Di sini kalimat hum ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi mereka gitu. Karena di sini di situ tertulis adalah hum, artinya hum itu jamak. Nah, jamak ketika hum ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi mereka gitu. Ini dalam bahasa Indonesianya. Artinya sebenarnya di sini beriman kepada Allah, kepada utusan, kepada kitab-kitab suci yang sebelumnya dan yang 4 gitu, kepada beriman kepada qada dan qadar, percaya dan seterusnya gitu. Nah, itu sudah mencakup semuanya. Kalau di dalam Islam itu sudah menyebut kalimat iman, beriman. Karena apa? Karena jika salah satunya tidak mempercayai, tidak beriman. Contohnya begini. Misalkan umat Islam itu percaya kepada Allah, percaya kepada salah satu rasul gitu. Tetapi tidak menolak rasul yang lain gitu. Maka keimanannya ini tidak sempurna gitu loh di dalam Islam, maka tidak dikatakan Islam gitu. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin ini dikatakan beriman. Kalimat adalah kalimat amanu. Di sini adalah percaya kepada sudah sempurna ini. Artinya kalau orang itu sudah beriman, maka dia itu selamat, mendapat pahala sama dengan saya. Saya ini kalau saya beriman, kalau orang Madura itu beriman, kalau orang Madura, orang Jawa, orang Jakarta, kalau dia itu beriman, kan begitu, maka dia itu akan mendapat pahala dari Tuhannya gitu. Bukan berarti Tuhan saya ini lain dengan Anda lain. Tuhan di sini adalah karena yang di situ menyebut beriman, maka kepada Allah Subhanahu wa taala tujukannya gitu. Kalau bukan kepada Allah itu tidak disebut amanu, tidak disebut beriman gitu. Anda paham enggak? Anda kan cuma umat terjemahan, jadi bingung Anda ini sebenarnya gitu.
Tapi orang itu, kalau orang itu paham bahasa Arab, tidak akan mempermasalahkan hal-hal seperti ini gitu. Makanya saya kalau berdialog masalah Quran itu mendingan dengan orang yang kuat pinter gitu. Kalau orang bodoh itu saya ikut bodoh kan gitu loh. Kenapa? Karena memang nggak tahu, umat terjemahan itu kan nggak tahu apa-apa gitu. Ketika menghadapi kalimat aja sudah bingung gitu loh. Umat terjemahan itu gitu loh. Ya namanya umat terjemahan ya saya maklumi. Kenapa? Karena umat terjemahan ya memang begitu gitu loh. Selalu pusing, selalu miring-miring, selalu sesat, itu memang begitu gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak tahu teks aslinya seperti apa, itu nggak tahu gitu loh. Umat terjemahannya memang gitu. Makanya Anda ini kalau punya kitab suci, kalau selalu memakai terjemahan, Anda itu akan miring-miring juga gitu loh. Miring-miring juga ke kiri gitu loh. Akhirnya kecebur akhirnya nyampe ke jurang gitu loh. Karena miring-miring terus, gak ada apakah ini benar apa salah, wis gak bisa memperbaiki sudah. Kalau ya itu gitu. Mau berubah kayak mau apa kayak terjemahannya itu, mau berubah berapa kali aja wis gak peduli, wis ya itu gitu aja. Itulah yang membuat Anda miring akhirnya ke jurang gitu. Ke jurang kesesatan maksud saya. Gitu. Pak David, Anda mengatakan, kan ini katanya orang Sobiin, orang Nasrani Yahudi itu mendapat pahala dari Tuhan mereka. Nah, kalau mereka gak benar, gimana Anda mengatakan begitu? Pak David, yang dibahas di dalam Al-Quran ini adalah orang yang beriman, gitu loh Pak David. Bukan membahas Trinitas di sini loh ya. Tidak membahas Trinitas. Kalau Trinitas ya jelas ke neraka gitu loh. Nah di sini nih membahas tentang beriman, baik itu Nasrani, baik itu Yahudi, baik itu Sobiin. Kalau sudah beriman, ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Itu maksudnya gitu loh. Kok gak baik, gimana sih umat terjemahan ini kok? Aduh pusing kalau umat terjemahan ini. Memang repot ya. Umat terjemahan itu memang rata-rata itu seperti itu gitu. Kenapa? Karena gak bisa membaca kalimat aslinya. Jadi makna yang terkandung di dalam kalimatnya itu gak tahu. Makanya selalu bingung, linglung kalau umat terjemahan itu. Kalau saya baca Bible pun akan bingung gitu. Ini kalau sudah terdapat kalimat Allah, itu bingung, pasti bingung di situ. Ini Allah siapa ya gitu? Apa orang? Apa siapa? Kadang A-nya kecil, A kecil semua, besar semua. Aduh. Begitulah kalau umat terjemahan gitu, besar semua, kecil semua. Aduh. Cuma terjemah. Kalau di dalam Islam kan jelas gitu. Jelas, artinya sudah begitu membaca sudah pas gitu loh. Kan begitu. Cuma terjemahan ya lindungnya di situ memang. Pusing-pusing akhirnya semuanya itu segala kebaikan yang diinformasikan ya tidak bisa diterima. Karena apa? Karena memang pusing dengan Alkitabnya sendiri gitu. Anda mengatakan begini Pak David, yang ini Tuhan Sobiin benar, terus Nasrani benar, terus Yahudi benar, Nabi Muhammad benar, terus yang benar yang mana? Kok dibenarkan semua? Anda mengatakan itulah umat terjemahan seperti itu Pak David gitu. Padahal di situ kalimat artinya di situ ada kalimat amanu, beriman gitu. Nah, baik orang Sobiin, baik orang Yahudi, baik orang Nasrani, kalau sudah beriman, itu akan mendapatkan pahala gitu. Di sini ada kalimat beriman gitu, beriman, amanu.
Nah, dalam Islam iman itu ada lengkap gitu loh, bukan seperti Kristen. Kalau sudah menyebut beriman, iman itu ada apa ya yang disebut di dalam Al-Qur'an ini sudah memenuhi syarat, memenuhi standar gitu loh. Rukun iman di dalam Islam itu apa gitu loh, beriman gitu loh. Itu yang tidak Anda tahu gitu loh Pak David. Umat terjemahnya seperti itu linglung sendiri gitu loh. Nah, coba Anda gini aja Pak David. Saya sarankan ya, sebelum Anda ini, coba Anda belajar bahasa Arab gitu loh. Belajar bahasa Arab, artinya Anda itu sekedar bisa membaca dan mengerti ini maknanya. Belajar makna bahasa Arab juga nahwu dan sorofnya gitu. Nanti Anda akan setiap kalimat yang ada di Al-Qur'an ini Anda itu tahu gitu loh maksudnya gitu. Kalau Anda mau mengoreksi Al-Qur'an tetapi Anda tidak bisa bahasa Arab berdasarkan terjemahan, ya ini bukan Al-Qur'an, ini bukan Bible gitu loh. Al-Qur'an ini yang dikoreksi itu teks aslinya, maknanya gitu. Karena terjemahan ini kesalahan terjemah harus disesuaikan dengan bahasa masing-masing. Misalkan orang Madura, ya harus disesuaikan dengan bahasa Madura gitu. Kadang kalimat ada sesuatu yang tidak pas gitu loh kalau terjemahan itu gitu. Kan gitu. Itu penyakitnya terjemahan itu memang gitu. Nah, di Anda kitab Anda cuman sebatas kitab terjemahan. Mau gak pas, mau apa wes, pokoknya wes, kalau gak pas dirubah aja wes gitu. 40.000 jadi 4.000 gitu. Itu kan tambah amburadul Pak David. Dan Anda tidak pernah menjawab hal perubahan itu gitu. Kenapa di dalam Bible itu mengalami pengeditan gitu, pengeditan di dalam angka-angka. Yang awalnya 40.000 kandang kemudian menjadi 4.000 kandang. Ini di ayat yang sama. Saya tidak membahas kontradiksi loh. Saya membahas pengeditan. Siapa yang bertanggung jawab merubah kitab suci Anda ini gitu loh. Apakah Anda yang bertanggung jawab? Karena Anda mengatakan saya ini menafsir Alkitab. Oh begitu. Berarti Anda ini bertanggung jawab untuk merubah Bible Anda gitu ya maksudnya. Ya umat terjemahan kan begitu. Memang saya sering mengatakan kepada Anda, kalau Anda ini ingin paham, pelajari bahasa aslinya gitu loh. Biar Anda ini paham gitu loh. Pak David, Anda selalu mengatakan wiha itu Tuhannya orang Yahudi. Pak David, wiha itu gak ada orang yang tahu gitu loh Pak David. Mau disebut gimana orang gak ada yang tahu gitu. Semua kalimat yang ada di orang-orang Yahudi itu cuman kata ganti aja gitu. Misalkan gini aja gitu loh Pak David. Saya itu gak tahu nama seseorang gitu loh Pak David. Namanya itu saya gak tahu. Maka saya panggil orang Cong. Itu. Orang itu saya panggil Cong gitu. Nah, apa Cong itu namanya orang itu? Bukan gitu loh. Berhubung saya tidak tahu nama orang itu, maka saya menggunakan kata ganti sebagai Cong atau Dek atau Mas gitu loh. Seperti saya misalkan saya ini gak tahu nama Pak David ini siapa gitu. Namanya itu siapa gak tahu. Maka saya menggunakan kata ganti menjadi Mas gitu. Mas gitu loh. Karena saya gak tahu namanya Pak David gitu. Apakah Mas yang saya sebut itu nama daripada Anda? Bukan. Mas ini bisa siapa saja. Bisa saya juga dipanggil Mas. Bisa teman Anda juga dipanggil Mas. Artinya masih konsep ketuhanan di dalam Yahudi ini masih tidak pas gitu loh. Masih kurang gitu loh. Karena apa? Karena tidak menyentuh kepada nama yang dituju gitu loh.
Karena nama kata ganti itu bisa digunakan kepada siapa saja gitu. Orang Yahudi sendiri ya tidak tahu namanya siapa. Kan beda dalam Islam. Kalau di dalam Islam itu kan sudah nama Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, titik gitu loh. Itu nama Tuhan gitu. Gak ada istilah kata ganti di dalam ajaran Islam, gak ada gitu. Nah kalau orang Yahudi ini kan kata ganti semua. Karena tidak tahu namanya maka disebut dengan menggunakan kata ganti. Ibarat gini Pak David, Anda ini gak melihat pohon gitu loh. Anda ini gak tahu pohon itu pohon apa ya? Bagaimana Anda mau nyebutnya? Anda gak tahu gitu. Nah kemudian Anda menggunakan kata ganti dengan pohon jati gitu. Padahal dia itu namanya bukan pohon jati gitu. Tetapi Anda mengganti dengan memberi nama, oh ini pohon jati B. Nah gitu. Akhirnya disebut dengan pohon jati B. Padahal itu bukan pohon jati B. Itu nama palsu. Cuman kata ganti aja. Sebenarnya nama palsu, bukan namanya pohon itu gitu loh. Makanya disebut kata ganti untuk menyebut itu gitu loh. Kata ganti ini dari manusia, karangan manusia itu sendiri gitu loh. Manusia itu memberi kata ganti, menyebut itu sebagai Tuhannya gitu. Semua ini cuman kata ganti gitu, bukan nama yang sebenarnya gitu loh. Artinya dari dulu sampai sekarang itu Yahudi itu tidak tahu nama asli daripada Tuhannya sendiri, itu gak tahu gitu. Dan Anda mengikuti orang Yahudi, siapa nama Tuhannya? Gak tahu gitu loh. Orang gak tahu nama Tuhannya Yahudi itu. Gak tahu nama Tuhannya itu, gak tahu. Yang ada, yang pas konsep yang sempurna itu adalah Islam. Nama Tuhannya itu sudah jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya Islam ini disebut agama yang sempurna gitu. Agama yang sempurna gitu. Kalau misalkan gini ya, pohonnya boleh sama, ibarat gini ya. Yahudi itu punya pohon gitu loh. Ya. Tetapi Yahudi itu tidak tahu namanya pohon itu apa gitu. Kemudian saya ini tahu pohon itu namanya gitu. Gitu. Yahudi tidak tahu namanya, makanya Yahudi itu menggunakan kata ganti gitu loh. Oh, anggap anak ini pohon zaitun gitu. Padahal itu bukan pohon zaitun gitu loh. Yahudi itu cuma tidak tahu namanya, makanya menggunakan kata ganti gitu loh. Sehingga memanggil pohon yang tidak tahu namanya itu disebut dengan pohon zaitun sama Yahudi. Kalau Islam tahu persis namanya gitu loh. Pohon itu tahu namanya gitu. Itulah kesempurnaan di dalam Islam gitu. Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna. Apalagi ini Yahudi loh ya. Apalagi sampai ke Anda gitu, ke Kristen gitu. Tambah amburadul saja. Coba Anda begini, tunjukkan ke Yahudi, ke Israel gitu loh, tentang Trinitas gitu. Anda ini selain dikutuk paling ya, dipalu ke mulut Anda ini gitu loh, sama orang Yahudi gitu. Anda itu sudah dikatakan melecehkan kitab mereka gitu loh. Anda ini gitu. Bahkan Anda ini dikutuk sama orang Yahudi itu. Karena dianggap melecehkan kitab suci mereka gitu. Itu Anda gitu loh. Itu orang Kristen. Mas, Anda mengatakan ini, kalau Tuhan di dalam Kristen itu 3 pribadi, hakikatnya satu gitu. Iya sama Mas. Yang disebut dengan Trinitas 3 pribadi, cuman 3 hakikatnya satu. Artinya gini, seperti misalkan ya di ruangan DPR gitu. Di situ kan banyak orang ya. Ada 1000 pribadi gitu, misalkan gini. Di ruang DPR itu ada 1000 pribadi. Hakikatnya satu dia itu. Manusia semua gitu.
kan begitu. Hakikat. Nah, persoalannya apakah itu benar-benar satu pribadi? Ya bukan gitu. Bukan gitu. Hakikatnya satu kelompok gitu. Orang yang seribu orang di DPR itu ya satu memang hakikatnya, satu kelompok gitu. Jadi 1000 pribadi dalam satu kelompok gitu. Itu namanya 1000 nitas gitu. Nah, kalau dalam Kristen cuma tiga nitas gitu. Artinya 3 pribadi cuman dalam satu kelompok gitu loh. Nah, gitu. Itu dalam Kristen gitu. Kalau di gedung DPR itu kan 1000 pribadi cuman dalam satu nitas gitu loh. Cuman dalam satu nitas gitu. Satu kelompok gitu. Itu sama sebenarnya Trinitas. Konsep Trinitas itu seperti itu sebenarnya gitu. Makanya kalau bicara nitas-nitas Tritunggal itu Romawi biangnya sama Yunani gitu. Karena apa? Karena semuanya itu diadopsi dari Yunani ini gitu. Semua yang berkaitan Tritunggal, Trimurti apa segala macam gitu. Itu memang apa ya? Terpengaruh oleh filsafat Yunani ini gitu. Pokoknya Tri itu terpengaruh oleh filsafat Yunani ini. Termasuk Romawi pun sebenarnya dipengaruhi oleh filsafat Yunani gitu. Apalagi Kristen kan memang Kristen ini penerus Romawi memang gitu. Mas David, Anda mengatakan apa ya? Anda mengatakan ini karena im itulah Trinitas. Anda mengatakan, Pak David, saya suruh ini aja, suruh datang kepada orang yang menguasai Alkitab gitu loh. Im itu apa? Im itu Trinitas bilang Anda gitu loh. Anda kan dibokem nanti sama orang Yahudi. Dikatakan im itu Trinitas gitu. Elohim itu Trinitas, imnya itu Trinitas. Walah. Anda ini belajar di mana loh kok im itu Trinitas gitu loh. Saya ingin tahu pada Anda ini dulu belajar di mana kalau im dikatakan Trinitas gitu. Orang Kristen aja itu pasti tertawa mendengar Anda kalau im dikatakan Trinitas. Elohim, imnya itu Trinitas. Kalau Anda mengatakan Trinitas, orang Kristen sesama orang Kristen pasti tertawa pada Anda gitu loh, David. Kok im dikatakan Trinitas gitu. Anda dibokem kalau mengatakan Elohim, imnya itu Trinitas itu sama orang Yahudi gitu loh. Mau dibokem sama Yahudi, ayo ajukan sana ke Yahudi sana. Saya ingin tahu jawaban Yahudi seperti apa. Kalau nggak gitu nanti ya. Kalau Anda membawa konsep itu Elohimnya itu adalah sebuah Trinitas, konsep Trinitas gitu. Kalau Anda menunjukkan itu kepada orang Yahudi, paling bogem mentah yang meluncur pada Anda gitu. Dibogem Anda sama orang Yahudi. Sudah berani menistakan kitab sucinya orang Yahudi Anda gitu. Pasti digituin gitu. David, Anda mengatakan Al-Quran, Taurat, berbeda katanya Anda sih yang seperti itu. Sebenarnya gini Pak David, yang berbeda itu keyakinan Anda, iman Anda gitu loh. Lalu dari mana itu Trinitas, konsep Trinitas itu dari mana gitu. Sedangkan Alkitab, Bible baik di dalam kitabnya Yahudi itu tidak ada mengajarkan tentang konsep Trinitas itu. Lalu Anda meyakini Trinitas itu dari mana gitu loh.
Dari mana gitu. Netas-netas 3 pribadi tetapi dalam satu komunitas, satu kelompok gitu. Masa Tuhan itu berkelompok gitu? Kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Aduh, Pak David. Anda ini berbeda dengan Bible Anda sendiri. Jangan membandingkan Al-Quran dengan Bible Anda ini. Kejauhan. Iman Anda dan Bible-nya itu beda gitu loh. Gitu loh Pak David, bandingkan. Iman Anda dengan kitab Anda sendiri itu beda gitu. Itu yang harus Anda perhatikan gitu loh Pak David. Pak David, Anda mengatakan begini, oh kalau setelah di Madinah ada kalimat perangilah. Anda selalu berkata begitu. Saya sudah bolak-balik mengatakan, kalau kita berbicara perang, paling sadis itu Kristen, paling kejam itu Kristen gitu loh. Kalau kita bicara perang gitu. Bahkan Kristen di Indonesia ini itu dibawa oleh penjajah gitu loh. Dibawa penjajah Kristen ke Indonesia. Anda ini karena berkat penjajah itu yang datang ke Indonesia ini, Kristen di Indonesia ini gitu. Karena memang Portugis itu memang penjajah gitu loh. Membawa kekristenan itu Portugis itu, penjajah dia itu. Nah, kalau Anda mengatakan tadi? Ya perangilah kan begitu. Kenapa di situ ada kalimat perangilah gitu? Karena memang begitu ya. Ketika melihat umat Islam itu lemah, memang orang kafir itu kebiasaannya memang mengintimidasi segala macam gitu. Sehingga membuat orang Muslim ini seolah-olah sabar, tidak berkutik apa-apa, maka semua orang kafir itu semakin menjadi-jadi. Itu tabiat orang kafir itu seperti itu gitu. Kelakuan orang kafir itu memang seperti itu. Ketika melihat orang Muslim itu tidak punya kekuatan, dia itu selalu diganggu gitu. Nah, maka dari situ kemudian karena umat Islam banyak yang disiksa, banyak yang dizalimi oleh orang-orang kafir di Madinah, baik di Madinah itu, maka wajib diperintahkan perangilah, wajib melawan gitu loh. Karena kebiadaban orang kafir pada saat itu gitu loh. Kemudian diperangi, gitu, menang gitu loh. Akhirnya akhirnya ini menang gitu loh. Nah, kalau sudah menang, misalkan musuh itu sudah gak berdaya, maka tidak boleh membunuh di dalam Islam. Dosanya besar kalau sampai membunuh hal seperti itu gitu loh. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen kan gak tumpaslah semua. Bunuhlah orang hamil, anak kecil, orang tua, bahkan binatang-binatang gitu. Itu kan kekejaman yang sangat luar biasa di dalam ajaran Kristen itu gitu. Binatang aja suruh bunuh, anak kecil suruh bunuh, baik anak kecil itu suruh bunuh semua. Orang hamil habisin semua, tumpas habis gitu kalau di dalam Kristen itu. Itu kan kekejaman sebenarnya. Kalau di dalam Islam hal sekejam seperti itu nggak boleh gitu, dilarang kalau di dalam Islam gitu. Kalau di dalam Kristen nggak ada larangan, tumpas orang hamil, tumpas anak kecil, tumpas orang tua gitu. Aduh, kejam banget gitu. Mas David ada selalu mengatakan Yahudi ini percaya kepada Allah itu lebih dulu. Mas David, memangnya kaum Nabi Musa itu lebih muda dari Nabi Musa semua? Ya tidak. Ada yang lebih dulu dari Nabi Musa gitu loh. Ada yang lebih tua gitu loh.
Tetapi orang itu kalau walaupun dia itu mengaku-ngaku menyembah Allah, tapi kalau dia itu tidak percaya kepada utusannya yaitu Nabi Musa, dia itu kafir gitu loh. Saya sudah jelaskan pada Anda bolak-balik gitu. Begitu juga di zaman Nabi Isa, misalkan. Anggaplah Anda mengatakan Yesus ya. Di zaman Nabi Isa, orang itu mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa, tetapi dia itu menolak atau tidak mau mengakui Nabi Isa. Orang itu kafir walaupun mengikuti Nabi Musa. Kalau orang itu tidak mengakui Nabi Isa gitu. Kafir orang itu gitu loh. Kenapa? Karena sudah menolak utusan Allah gitu. Allah mengutus tetapi dia itu menolak, maka menentang Allah sama aja dengan menentang Allah. Kalau mengaku-ngaku mengikuti Musa tetapi dia itu menolak kepada Nabi Isa, dia itu tetap kafir. Kafir gitu, neraka gitu. Walaupun orang Yahudi, walaupun orang Sobiin, walaupun orang Nasrani, kalau dia itu sudah menentang Nabi Isa, dia itu kafir gitu. Tetapi kalau walaupun dia itu orang Yahudi, walaupun dia itu orang Sobiin, walaupun Nasrani, kalau mengikuti Nabi Isa, ajaran Nabi Isa, maka dia itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Begitu juga di zaman utusan terakhir gitu. Siapapun, baik Yahudi, baik Nasrani, baik Sobiin, kalau orang itu menentang tidak percaya kepada utusan terakhir Nabi Muhammad SAW, orang itu kafir gitu, masuk neraka gitu. Walaupun dia itu ngaku-ngaku mengikuti Tuhannya Yahudi, ngaku-ngaku mengikuti Tuhannya Yahudi yang nggak temu siapa namanya itu ya. Tuhannya Yahudi ini kan nggak ketemu namanya siapa itu. Gitu. Terus ngaku-ngaku mengikuti Nabi Musa, ngaku-ngaku mengikuti Nabi Isa atau Yesus, ngaku-ngaku mengikuti Yesus, kafir semua kalau tidak percaya kepada utusan terakhir gitu. Sama ketika di zaman Nabi Isa, kalau orang itu tidak percaya kepada Nabi Isa dan mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa, kafir dia itu gitu. Begitu juga di zaman utusan terakhir, di zaman Nabi Muhammad, orang yang mengaku-ngaku mengikuti Yesus, mengaku-ngaku mengikuti Nabi Daud, mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa, kafir semua kalau gak percaya kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau percaya kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu Yahudi, baik itu Sobiin, baik itu Nasrani, dan dia itu beriman, dan maka dia itu selamat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu yang tidak Anda pahami sebenarnya gitu loh. Saya sudah jelaskan bolak-balik. Anda itu ternyata Anda ini terlalu dangkal. Makanya penjelasan saya ini harus lebih disederhanakan lagi biar masuk kepada Anda gitu. Karena apa? Ibarat saya menghadapi Atika, jangan terlalu ini penjelasannya. Jadi seimbangkan dengan pengetahuan anak Tika itu ya, seperti itulah saya menjelaskan gitu loh. Mas David, Anda selalu mengatakan Yahudi itu percaya sejak ribuan tahun kepada Tuhan Allah. Memangnya Yahudi tahu nama Tuhannya siapa gitu? Nggak tahu. Yahudi itu nggak tahu nama Tuhannya siapa. Dia itu cuma menggunakan kata ganti semua. Iya itu siapa nggak tahu dia itu. Gitu. Oh, nggak bisa disebutin, nggak ada yang tahu namanya dia. Nggak boleh menyebut sembarangan, takut salah. Makanya menggunakan kata ganti. Ibarat gini, ada pohon nggak tahu namanya pohon itu, ya gitu itu toh menggunakan kata ganti. Ini anggap beri nama pohon jati aja, padahal itu bukan pohon jati aslinya gitu loh. Bagi orang yang tahu dia ketawain loh, itu kok dikatakan pohon jati gitu. Gitu. Ya karena nggak tahu dia itu menggunakan kata ganti gitu aja. Yahudi juga tahu Tuhannya itu siapa, itu nggak tahu gitu loh. Hanya umat Islam ini, makanya umat Islam disebut
penyempurna. Karena apa? Karena lengkap di dalam Islam ini, termasuk nama Tuhan pun di dalam Islam itu diajarkan gitu. Anda mengatakan sejak ribuan tahun Yahudi itu percaya kepada Tuhan, Tuhan Ehad. Kalau memang demikian, Yahudi itu gak bakal dikutuk sama Nabi Musa gitu. Waktu di zaman Nabi Musa, kalau memang demikian, Yahudi itu gak akan dimarahi sama Yesus. Yesus sampai ngamuk-ngamuk di pasar segala macam gitu. Yesus itu sampai ngamuk di pasar gitu loh. Saking bandelnya orang Yahudi ini gitu loh. Orang Yahudi itu memang bandel gitu. Yesus aja gak bisa berkutik, gak dapat apa-apa di Yahudi itu, gak dapat murid, ngerti nggak kamu itu? Saking bandelnya orang Yahudi itu gitu loh. Ya 12 pun itu masih pengkhianat gitu loh. Gak punya kekuatan apa-apa ya di Yahudi itu gitu loh. Ya itu punya, ya itu gitu toh gitu loh. Seperti itu. Makanya dibuat bulan-bulanan sama Rabi Yahudi. Karena nggak punya power apa-apa Yesus itu gitu. Dibuat bulan-bulanan sama Rabi-Rabi Yahudi. Kan Rabi-Rabi Yahudi memang gitu kerjaannya. Kalau ada utusan Tuhan yang baru itu pasti menolak gitu. Itu Yahudi namanya gitu. Apalagi di luar daerah. Di daerahnya sendiri aja ditentang sama Yahudi. Dan Anda ini adalah pengikut Yahudi yang membangkang itu. Anda ini sebenarnya Pak David gitu. Anda ini pengikut Yahudi yang membangkang itu sebenarnya. Sama-sama membangkangnya gitu. Pak David, Anda mengatakan apa ya? Yahudi itu gak segampang itu percaya kepada Nabi Muhammad gitu. Gak segampang itu. Saya itu tahu bahwa orang Yahudi itu sangat bebal gitu loh Pak David. Saya itu tahu persis watak orang Yahudi itu bebal gitu, keras kepala dan ngotot gitu loh. Mau salah mau kagak dia itu gak semudah itu percaya gitu. Itu orang Yahudi namanya. Yesus saja itu mau diobok-obok sama orang Yahudi. Yesus sendiri kan orang Yahudi, itu mau diobok-obok sama orang Yahudi. Saking membangkangnya orang Yahudi. Sama persis dengan Anda gitu loh. Anda ini kan nggak mempunyai dasar apapun tapi menolak gitu loh. Persis gitu loh sama Anda ini gitu. Pak David, Anda apa ya? Pak David, Anda mengatakan begini, kalau Tuhan yang benar itu akan menghabisi manusia, gitu, menghabisi manusia. Kalimat seperti itu sebenarnya gimana ya? Anda ini seakan-akan, menurut saya sih nggak ini. Soalnya begini ya, menurut saya itu apa yang manusia lakukan, dia itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Artinya begini. Tuhan itu tidak merta-merta misalkan menyiksa manusia gitu, tidak. Tetapi begini, manusia itu mendolimi dirinya sendiri, gitu. Artinya kalau kamu berbuat ini, kamu ini imbalannya. Tetapi manusia ini berbuat seperti itu, akhirnya berdebat seperti itu, gitu. Karena ketetapan Allah itu seperti itu, gitu. Ibarat gini ya, saya itu sudah mempunyai rel, sudah mempunyai
Misalkan gini, saya gambarkan gini. Saya itu punya sudah membuat rel kesepakatan, ketetapan gitu. Saya ini punya banyak rel, 1, 2, 3, 4 gitu. Misalkan hanya satu rel ini yang yang bisa selamat sampai ke tujuan. Saya sudah beritahu kalau rel ini akan nabrak, rel ini akan jatuh ke jurang, rel ini akan celaka gitu. Nah orang itu karena apa? Dia itu mendolimi dirinya sendiri, sudah tadi peringatkan bahwa ini akan menabrak, bahwa ini akan jatuh ke jurang. Tetapi manusia itu menerobos. Karena apa? Karena awal-awalnya itu ada sesuatu yang menggiurkan gitu. Awal depan relnya itu karena ada sesuatu yang menarik gitu loh. Oh ini banyak indah-indah pertamanya itu gitu loh. Sementara rel yang selamat ini biasa-biasa saja awalnya, tetapi keindahan itu di belakang gitu loh. Setelah nyampe baru keindahan itu ada gitu loh, dan selama-lamanya. Sementara yang 4 tadi, yang ke jurang, yang nabrak, yang ini segala macam itu diberi keindahan sesemu, diberi keindahan yang semu, sifatnya semu, yang enak aja, ibarat kasih makanan enak gitu, semu, keindahan semu aja gitu. Akhirnya apa? Ya dia itu jatuh ke jurang gitu. Nah hal-hal seperti itulah yang mereka tidak pahami gitu. Artinya bukan Tuhan itu ini, orang itu dolim pada dirinya sendiri sehingga dia itu masuk pada siksaan itu gitu, karena mendolimi, karena menentang Allah itu sendiri gitu. Padahal Allah sudah memberikan pelajaran, agama yang benar itu adalah Islam gitu. Nah orang itu karena kepingin keindahan sesaat, dia itu mencari selain Islam. Oh ini, padahal di situ ajarannya itu sudah jelas, di situ bukan ajaran dari Allah gitu. Contoh, Yesus itu Tuhan. Nah ini Yesus, padahal sudah jelas Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kenapa? Karena ya kesenangan sesaat ini gitu. Akhirnya dia itu menjerumuskan dirinya sendiri masuk ke dalam jurang gitu. Nah inilah yang disebut dengan dia itu menjerumuskan kepada sebuah siksaan sendiri gitu. Artinya orang yang seperti itu tuh menyiksa dirinya sendiri gitu. Sudah tahu dia itu masuk ke dalam jurang penyiksaan, dia itu terus. Karena apa? Karena tertarik dengan makanan enak, segala macam ini gitu, tertarik oleh duniawi gitu. Itu yang membuat orang itu bisa terjebak di situ. Makanya orang itu tidak jarang sekali sadar bahwa dia itu benar atau salah. Itu dia itu selama dia itu masih memikirkan yang enak-enak itu, dia itu tidak akan pernah sadar gitu. Moro-moro dia itu mati pek gitu, baru tahu gitu. Nah kalau yang di jalan yang benar ini kan biasa-biasa aja jalannya. Jadi gak ada seperti gak ada, biasa aja. Tapi dia itu akan mencapai kepada tujuan gitu. Tujuannya itu tercapai, benar-benar tercapai gitu. Itu yang perlu Anda pelajari juga gitu loh. Jadi yang pelajaran yang asumsi itu sebaiknya Anda tinggalkan aja gitu. Contoh dogma gitu, itu tinggalkan aja, ajaran-ajaran seperti itu. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, jangan Anda pernah menuhankan Yesus, itu titik gitu loh. Jangan Anda itu tertarik dibumbu-bumbui sehingga Anda itu akhirnya jatuh ke jurang gitu, jangan gitu. Oh ya, Anda begini. Anda mengatakan begini, karena Allah sudah memandang sesebuah itu jahat, maka dia itu pasti jahat kan gitu.
Kalau Tuhan sudah mengatakan itu jahat, sesuatu yang dikatakan Tuhan jahat itu pasti jahat gitu. Beda dengan manusia yang mengatakan orang lain jahat, belum tentu orang itu jahat, kan begitu. Tetapi kalau Tuhan sudah mengutuk jahat, orang itu jahat, dia itu pasti jahat gitu. Kan begitu kan. Nah, seperti itulah yang terjadi di tiang salib gitu. Tuhan itu sudah mengutuk orang yang di tiang salib gitu. Nah, orang yang di tiang salib itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Terkutuklah yang di tiang salib. Ini Tuhan yang mengutuk. Maka sudah saya pastikan orang yang di tiang salib itu adalah orang jahat gitu. Dan ternyata Bapak David menuhankan orang yang jahat itu gitu. Padahal orang yang jahat itu dikutuk Tuhan. Setiap Tuhan mengutuk orang itu pasti jahat. Baik itu orang Nasrani, baik itu orang Yahudi, ketika Tuhan mengutuk, baik itu kaumnya Lot. Ketika Tuhan mengutuk kaumnya Lot, itu berarti jahat gitu. Nah, ketika yang di tiang salib itu dikutuk oleh Tuhan, terkutuklah yang di tiang salib. Berarti yang di tiang salib itu jahat gitu. Nah, ternyata Bapak Pendeta David, andai menuhankan orang yang jahat tersebut gitu loh. Ini yang perlu Anda pelajari ulang gitu loh. Jangan, inilah kalau hanya berdasarkan asumsi gitu. Kalau Tuhan itu hanya berdasarkan asumsi, akibatnya seperti itu, terkutuk. Orang terkutuk pun dituhankan gitu. Ya, maksudnya Ya, begitulah hasil dialog antara Hasan Madura dengan Pendeta David Salim. Karena video ini terlalu panjang, maka terpaksa di sini cukup 3 VN aja gitu. Jika Anda masih penasaran, silahkan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapat notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.